Kalau kita bicara kekuatan anak muda itu luar biasa ya. Ingat ya, founding father dari Republik ini, ya, Bapak Insinyur Soekarno mengatakan bahwa beri aku 1.000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Tahu ya, Semeru ya, itu adalah puncak tertinggi di Pulau Jawa. Tapi beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Luar biasa ya. Kalau kita ingat hari ini tanggal berapa? 10 November ya, betul ya. 10 November. Rekan-rekan kalau kita ingat ya, berapa? 67 atau 77 tahun yang lalu ya, mungkin ya 76 tahun yang lalu ya, Bung Tomo di Surabaya itu membakar Surabaya ya, melawan penjajahan ya, sekutu waktu itu, dan luar biasanya beliau memimpin ya pertempuran yang historik tersebut ya, sangat fenomenal tersebut di usia 25 tahun loh ya. Ayo ngacung nih, ngacung ya. Ngaku siapa nih yang usianya 25 tahun ya. Jadi Bung Tomo ya di usia setara rekan-rekan itu sudah membakar Surabaya dengan sebuah pertempuran historik yang sampai hari ini dikenal oleh sejarah ya. Nah, kalau kita bicara mengenai anak muda di zaman sekarang, ya, rekan-rekan tuh mendominasi jumlah penduduk di Indonesia nih. Kalau kita bicara sensus penduduk ya, 53% dari jumlah penduduk itu ya dari generasinya kita, ya, gitu. 47% itu ya generasinya kakak-kakak kita, om-om kita, ya, kan gitu. Jadi kita ini mendominasi jumlah penduduk yang ada. Tapi ingat loh ya, hati-hati nih, jangan bangga dulu ya, mentang-mentang kita mendominasi penduduk di Indonesia. Ya, hari ini 47% market pekerja itu ada di Gen Z dan Gen Y. Ya, Gen Z itu penelitian beberapa yang mengatakan bahwa lahirnya di atas tahun 96 atau 97 ya, sedangkan Gen Y 80 atau 81 ya. Artinya apa? Artinya rekan-rekan yang berada di sini itu memiliki kompetitor ya, lebih dari 60 juta ya, untuk masuk ke dunia kerja. Hati-hati loh. Ya, hati-hati banget. Jadi kita yang berada di sini nih ya, termasuk Pak Gusti, termasuk saya ya, karena kan kita harus improve diri kita sendiri dan termasuk rekan-rekan semua itu memiliki kompetitor 60 juta lebih ya. Ya, gitu. Warga negara Indonesia yang berada pada generasi yang sama untuk mendapatkan pekerjaan yang pas. Oleh karenanya hati-hati, di sini ada kompetisi yang harus kita menangkan. Perlu diingat bahwa kompetisi itu kita menangkan bukan hanya cari kerja loh ya, betul ya, harapannya kan enggak gitu. Ya, harapannya kita bisa cari kerja yang mengakibatkan karir kita itu menanjak ya, gitu ya. Jadi kalau kita bicara nih, common practice-nya di sekarang ya, tentunya rekan-rekan melihat kan, di beberapa perusahaan tuh BOD-nya itu usianya umur 40 tahun ya, kan gitu. Bahkan ada yang umurnya baru 35 tahun. Apakah mungkin itu terjadi pertanyaannya? Saya jawab sangat mungkin sekali. Sangat mungkin sekali. Ya, di banyak perusahaan itu seperti itu. Ya, graduated katakanlah di usia 22 ya, 23 ya, 24 ya rekan-rekan ya. Katakanlah kalau lulusnya 6 tahun lah ya, kan gitu kan, pada betah di kampus ya, kan gitu. Terus level supervisor di usia 25. Manajer ada yang di usia 28 tahun sudah naik kan gitu ke level ini, dan director untuk di posisi usia 45 tahun. Harapannya begini ya. Jadi kompetitor kita tuh makin banyak nih, bukan hanya untuk bekerja, tapi bekerja untuk mencapai karir yang gemilang di kemudian hari. Pengen kan bagian orang tua, anaknya bisa jadi manajer umur 30 tahun. Siapa yang nggak pengen? Ayo ngaku. Pengen semua ya? Oke, sip. Tanyanya sekarang, bagaimana kita bisa mencapainya? Ya, bagaimana kita bisa mencapai karir yang gemilang seperti itu? Nah, kalau kita bicara tahun 2022 ya, World Economic Forum telah list ya beberapa skills yang harus kita penuhi. Ada analytical thinking, ada kita masih harus belajar dengan aktif, kreatif, teknologi dan lain-lain. Ya. Jadi kuncinya pertama, develop your skill and competency up. Ya. Jadi
tidak ada tawar-menawar, harus dibangun kompetensi ya sesuai dengan skill yang diharapkan di tahun 2022. Lalu itu nggak cukup. Setelah skill kita mumpuni, kompetensi kita naik. Nah, sekarang nih ya, market kerja di luar ada beberapa ya, banyak. Tinggal kita yang milih. Hati-hati ya rekan-rekan, salah pilih nanti menyesal ya. Usia itu tidak akan mundur ya. Saya usia 40 nih, Bu In pengen nih usia saya jadi 30 deh, kan gitu kan, biar tambah muda nggak bisa, ya. Usia tuh nggak akan mundur, oleh karenanya jangan kita salah pilih. Sedikit tips ya, rekan-rekan, kalau kita mau masuk nih untuk berkarir, pertama kita mesti kenalin nih, industrinya seperti apa, cari yang industrinya sustain, ya. Apa tuh industrinya sustain? Biasanya tuh yang terkait dengan sandang, pangan, papan, itu udah pasti dah ya bakal sustain. Karena manusia pasti butuh pakaian, manusia butuh pangan, manusia justru juga butuh papan. Memang di tahun 2020, due to COVID matter, beberapa sektor seperti sandang ya mengalami koreksi ya, kan gitu. Kita tahulah beberapa teman-teman kita yang bekerja di dunia tekstil atau dunia garment tidak seberuntung kita yang bekerja di dunia pangan dan papan. Tapi kembali lagi kita akan optimis bahwa ya COVID nggak selamanya lah. Sama dulu ya Pak Gusti tahun 1920-an ya ada flu Spanyol ya kalau nggak salah ya. Itu juga 2 tahun 3 tahun habis itu kondisi ekonomi dunia meningkat lagi. Ya, jadi nomor 1 kalau kita mau punya karir yang melesat ya cari industri yang sustain dah itu dulu ya. Nomor 1. Kita dulu pernah lihat nih otomotif ya, wah otomotif bahkan hebat nih ya, tapi terkoreksi juga tuh di tahun 2020 tuh ya, betul, terkoreksi juga tuh, kita nggak habis pikir ya, banking, finance ya misalnya, itu juga terkoreksi juga tuh di tahun 2020 ya, sempat kena badai juga kan gitu. Oleh karenanya cari yang, ya itulah sandang, pangan, papan ya. Yang kedua, lihat company-nya tuh sehat apa enggak, gitu, itu yang gampang. Nah, caranya untuk melihat company-nya sehat apa enggak, intip tuh laporan keuangannya. Nah, caranya gimana ya ngintip laporan keuangan? Saya kasih tips nih. Paling enak ngelihat portofolio perusahaan yang statusnya TBK atau public listed tuh. Ya, di mana-mana ada ya. Lihat tuh TBK ya, perusahaan TBK, ya lihat portofolionya bakal kelihatan tuh. Ini perusahaan sehat apa enggak nih, asetnya berapa, kewajibannya berapa, profit apa enggak, simpelnya itu tuh kan gitu ya. Yang kedua itu. Nah, yang ketiga gini, kalau semisal kita bergerak pada kita pengen bekerja di industri yang sustain, perusahaannya juga sehat, saya pengen kasih 3 nih, bagaimana caranya supaya karir kita cemerlang. Jangan sampai kita masuk di perusahaan yang besar, perusahaan yang sehat, perusahaan yang sustain, tapi karir kita ya jalannya ya ini ya pelan-pelan, alon-alon, asal pelakon. Tipsnya adalah cari perusahaan yang memiliki fast track career path. Apa itu fast track career path? Fast track career path adalah perusahaan-perusahaan yang memiliki program pengembangan yang di luar jalur yang sudah ada. Kalau misal nih contoh, untuk menjadi supervisor harus butuh 10 tahun nih. Ya, kan banyak nih perusahaan-perusahaan seperti itu. Harus jadi untuk jadi manajer harus berkarir dulu 20 tahun. Ya, oke kan gitu. Itu namanya bukan fast track, namanya regular track. Fast track itu begini kira-kira. Setahun bisa nggak jadi supervisor? Nah, gitu. Ya. Cari perusahaan yang menawarkan itu. Ya. Nah, rekan-rekan, para job seeker yang hadir di kesempatan kita hari ini, kok kebetulan ya DSN Group ini memiliki 3 kriteria ini nih. Yang pertama ya, kalau kita bicara sustain, produk kita ada 2 ya, industri kita ada 2, yaitu yang pertama adalah perkebunan dan produksi CPO ya dan PKO, yang hasilnya nanti akan digunakan untuk bahan makanan, balik lagi ke pangan tuh. Itu 1. Terus kedua, kita juga punya di wood products. Apa itu wood products? Hasilnya kita ekspor untuk menjadi bahan dari konstruksi perumahan.
rekan-rekan saya mau sharing sedikit bahwa ternyata di Eropa sama Amerika ya, pasar kita utama untuk yang di wood products ya, tahun 2020 kita malah bagus gitu ya, due to some reason kita bagus ya. Oleh karenanya kalau kalian rekan-rekan lihat ya, tahun 2020 sampai sekarang 2021, di saat banyak perusahaan yang di Arab nih ya, nggak cari orang, nggak rekrut orang, bahkan beberapa gajinya ditahan ya, kita cukup prihatin mendengarnya, ada yang di PHK, kita malah cari orang. Nah, rekan-rekan, saya boleh dong kenalan mengenai DSN ya. Nah, tadi kan saya sharing bahwa DSN itu memiliki kriteria tuh memenuhi kriteria dari 3 tips yang tadi saya sampaikan untuk mencari karir yang gemilang. Boleh ya saya share sedikit videonya sekitar 4 menit mengenai DSN, yuk. Dari teman-teman ECC mungkin boleh share, terima kasih. Semua berawal dari visi, mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan, mewujudkan masa depan sejahtera. Kami persembahkan bagi Indonesia dan dunia melalui industri produk kayu dan kelapa sawit. Selama lebih dari 35 tahun, bagi kami, hari demi hari kami isi dengan upaya untuk mencapai visi. Dengan menjunjung tinggi nilai sinergi dan kebersamaan, senantiasa mengambil teladan dari kearifan lokal untuk konsisten menjaga lingkungan dan memberikan manfaat pada masyarakat untuk tumbuh bersama. Dimulai satu hamparan terluas di Kalimantan Timur dan dengan praktek manajemen kebun terbaik, kami terus berkembang menjadi industri kelapa sawit yang terintegrasi. Mengenali apa yang alam berikan, mendorong kami untuk terus berinovasi, menemukan metode terbaik untuk meningkatkan jumlah dan mutu buah sawit yang dihasilkan. Teknik pengelolaan dan pemeliharaan kebun senantiasa menyelaraskan dengan perubahan iklim. Pemberian nutrisi yang bersahabat dengan alam memastikan lingkungan sekitar kami tetap terjaga hingga kini. Untuk meningkatkan produktivitas, teknologi dan mekanisasi terus diterapkan demi menghasilkan tandan buah segar per hektar yang optimal dan tingkat ekstraksi minyak sawit yang tinggi. Guna membangun beberapa pabrik CPO dan PKO yang tersebar di beberapa lokasi di area perkebunan dengan kapasitas produksi yang terus meningkat. Melalui ketelitian proses dan efisiensi di sistem produksi, didukung pemeliharaan peralatan yang ditangani tenaga terlatih dan berpengalaman, serta pengawasan mutu yang ketat, memastikan kami bahwa produk yang dihasilkan tetap memenuhi standar, hingga produksi PO dan PKO kami selalu diterima pelaku industri dengan nilai yang tinggi. Upaya meningkatkan standar kualitas juga kami terapkan di industri produk kayu. Produk-produk yang kami hasilkan telah memenuhi standar nasional dan internasional sebagai jaminan bahwa bahan baku yang kami gunakan berasal dari sumber daya alam terbarukan dan ramah lingkungan, menjadikan produk kami diterima di pasar global. Sebagai perusahaan yang tumbuh secara berkelanjutan bersama masyarakat, kami terus berbagi atas apa yang kami capai, membuka peluang terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan melibatkannya dalam berbagai kegiatan pendukung industri ini. Inilah kami, perusahaan yang berpegang pada nilai-nilai sebagai dasar bertindak dan berperilaku. Teguhkan langkah,
membuka cakrawala dalam berkarya, wujudkan perusahaan berbasis sumber daya alam kelas dunia untuk menjadi kebanggaan negeri. Karena kami adalah DSN Group. Oke, baik ya. Demikian ya pengenalan singkat ya video mengenai DSN. Jadi kita berdiri tanggal 29 September tahun 80 ya. Jadi usianya sekarang sudah 41 tahun. Usia yang kalau sama mirip-mirip manusia tuh usia yang harapnya udah matang ya, kan gitu. Sudah melewati beberapa ujian-ujian berarti di dunia industri ini ya. Kita bisa melewati tahun 97-98 dengan baik, krisis ekonomi, tahun 2008-2009 juga krisis ekonomi kita juga bisa lalui ya. Mungkin ada rekan-rekan yang nggak sadar ya, tahun 2008 itu kita sempat loh ya, ada krisis ekonomi global ya, karena ada problem di Eropa sana, Yunani ya, kan gitu. Ada beberapa gejolak politik yang ada di dalam negeri tahun-tahun 2016, tapi kita juga bisa melaluinya dengan dengan baik ya. Oleh karenanya di usia 41 tahun ini memang kita berusaha lebih kuat ya. Jadi kita berdiri tahun 1980, 41 tahun 83 kita mulai Wood Products ya. Tahun 97 ini kita mulai di perusahaan kelapa sawit ya. Jadi kelapa sawit ini justru sekarang yang akhirnya menjadi our biggest business ya, kurang lebih 85% dari portofolio kita dari sini. Tahun 2013 kita public listed ya. Jadi kalau rekan-rekan mau jadi ownernya DSN juga bisa ya. Tinggal beli sahamnya ya. Maka legally you are the owner of part of the owner of DSN Group ya. Kan gitu. Sahamnya bagus tuh ya, Pak Gusti ya. Gitu Pak Gusti punya sahamnya itu. Jadi kita public listed sejak tahun 2013. Tahun 2020 kita punya BioCNG plan ya, nanti ada gambarnya bagus banget. Tahun 2021 kita juga buka showroom di Alam Sutra. Oke, kita punya banyak sekali penghargaan yang diraih ya oleh DSNG. Kita punya beberapa nilai advantage dari DSNG. Salah satunya itu adalah raw material kita itu adalah dari hutan rakyat ya. Jadi kerjasama kemitraan dengan hutan-hutan yang dimiliki oleh rakyat sehingga dan legally ya kita punya beberapa sertifikat ya sehingga sustainability-nya terjamin. Ya, ini kita lewat. Kita juga masuk ke indeks Sri Kehati. Indeks Sri Kehati itu adalah indeks saham ya yang terkait dengan keanekaragaman hayati ya, dan prospeknya bagus banget tuh ya, naik terus. Kenapa kok kita dari tadi bicara mengenai visi misi, bicara mengenai sustainability, karena memang itu sesuai dengan visi misi kita ya rekan-rekan. Balik lagi, tadi ya tips yang pertama, kita cari industri yang sustain, mengelolanya dengan sustainable ya. Karena apa? Karena dilihat dari visi misi kita. Yang pertama, kalau kita lihat menjadi perusahaan kelas dunia yang tumbuh bersama masyarakat dan dibanggakan negara itu oleh visi kita. Kita nggak pengen untuk tumbuh sendiri. Gitu. Kita nggak pengen dibanggakan oleh hanya karyawan kita, nggak pengen itu. Tapi kita pengen menjadi perusahaan kelas dunia, ya di Jawa Tengah loh ya. Kurang lebih berapa jam perjalanan Pak Gusti dari Jogja? Nggak nyampe 2 jam lah, ya. Nggak nyampe 2 jam dari Jogja. Kita punya perusahaan kelas dunia di sini yang tumbuh bareng-bareng dengan komunitas kita di masyarakat Jawa Tengah dan dibanggakan oleh negara. Itu yang menjadi visi kita. Oleh karena sustainability menjadi ide utama dari kita. Misi juga demikian, kita pengen menciptakan pertumbuhan berkelanjutan dalam industri berbasis sumber daya alam yang memberikan nilai tambah bagi semua pemangku kepentingan melalui tata kelola yang baik. Siapa aja itu pemangku kepentingan? Masyarakat di sekitar kita itu termasuk pemangku kepentingan. Ya, balik lagi supaya kita ini sustainable. Kita punya nilai-nilai utama, yaitu yang pertama integritas ya. Sepenuh hati, mengupayakan yang terbaik, menghargai sinergi dan keterpaduan. Kita punya 17.000 karyawan ya. Dengan mungkin value dan nilainya masing-masing, ya, banyak ya Pak, 17.000 ya. Tapi minimal ketika masuk ke lingkungan kerjanya DSN Group, maka nilai-nilai inilah yang menjadi nilai-nilai yang harus mereka miliki. Oke, ini maknanya logonya, basically logonya itu adalah untuk keep moving forward ya.
sebagaimana tadi dijelaskan melalui sejarah bahwa dari kita karyawan hanya mungkin puluhan atau ratusan di tahun 1980, saat ini tumbuh dan berkembang menjadi 17.000 karyawan di tahun 2021. Kita punya bisnis unit yaitu palm oil plantation, ada wood product, dan ada renewable energy. Palm oil plantation kita punya pabrik di Kalimantan ya, produksi ada CPO, ada PK, ada PKO ya, semuanya nanti terkait dengan minyak kelapa sawit. Kita punya bisnis unit ada wood product, posisinya di Temanggung, balik lagi ya, hanya 2 jam perjalanan dari Jogja. Kita punya 2 pabrik di sana, ada pabrik terkait dengan floor dan pabrik terkait dengan panel. Ini yang terkait dengan floor kita produksi lantai kayu, dan yang terkait dengan panel ini kita produksi plywood dan blockboard. Balik lagi, ini digunakan untuk industri papan yang balik lagi tuh tipsnya tadi ya, papan itu atau industri papan itu masuk ke industri yang sustain ya. Oke, yang ketiga kita juga punya renewable energy. Nah ini yang terobosan baru ya, saya kira ini salah satu yang terbaru di Indonesia. Pabriknya bagus banget. Jadi kita tuh punya bio-CNG. Ya, pabrik bio-CNG. Jadi limbah-limbah karbon dioksida dari pabrik sawit kita di Kalimantan, ya kita olah sedemikian rupa menjadi bio-CNG. Jadi kita masih punya 1 dan kita akan membangun 6 pabrik bio-CNG lagi ya dalam 2 tahun ke depan, sehingga memang kita udah bisa reduce tuh penggunaan diesel ya, penggunaan listrik dan lain-lain karena itu. Di hampir semua pabrik kita juga kita pakai solar panel ya. Jadi atap-atap kita nanti dipasangin solar panel. Jadi pada saat siang hari kita udah nggak pakai lagi listriknya PLN tuh, yang ngurangin energi banget ya, kan gitu. Itu yang nanti akan kalian lihat atau rekan-rekan lihat di plant kita di Temanggung, Jawa Tengah. Sistem support, wah udah semuanya di kita ini digital ya. Kita mau cuti digital, kita mau absen digital ya. Yang diomongin cuti sama absen terus ya Pak Gusti ya. Tapi kita mau B-strip nih ya. Itu juga digital, kita mau ada training ya, pencatatannya juga digital dan lain-lain ya. Ini salah satu tren di tahun 2022 tadi, kalau kalian lihat dari World Economic Forum adalah bagaimana kita ya, supaya kita bisa sustain, supaya kita bisa achieve, kita harus punya teknologi yang maju ya, dan itu kita pahami. Ya, banyak hal di sini. Rekan-rekan, tidak bisa dipungkiri bahwa di luar sana ya masih banyak virus corona ya penyebarannya. Oleh karenanya kita juga menjadi pihak yang terdepan untuk prevent ya. Jadi kita punya standar yang tinggi terhadap pencegahan, dan yang terutama all employees and their family ya are vaccinated already. Jadi udah vaksin ya, Pak Gusti udah vaksin ya, keluarga ya aman ya. Saya juga sekeluarga udah divaksin nih ya. Thanks to DSN Group. Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu. People development. Apa aja sih yang ada di people development? Kita punya awarding. Ya, biasanya QCC. Biasanya setiap hari ulang tahun kita, September 2002, di akhir September, kita punya DSN Award. Jadi DSN Award itu adalah untuk menstimulus semua karyawan untuk berpartisipasi, punya ide, dan idenya ditampilkan ke Board of Director langsung, ya, tanpa perantara. Ya, kan gitu. Di sini itu para unit head ya atau staff non staff itu bisa bisa berinteraksi langsung dengan BOD di forum ini. Kebetulan kemarin ya juara umumnya juga dari Plant Temanggung tuh. Jadi dari 17.000 ya Pak Gusti ya, karyawan kita pemenangnya dari Temanggung ya, mostly dari Temanggung. Oke. Kita juga punya beberapa program pengembangan, ada internal, external training ya. Besok saya seminggu training terkait dengan senior manager development program di salah satu kampus ternama di Jakarta ya, dan semuanya free ya, di set oleh perusahaan. Kita punya manajemen development program yang tadi saya sampaikan, kita juga punya town hall dan untuk sosialisasi. Nah, ini dia yang ditunggu. Rekan-rekan, ingat ya, tips ketiga tadi ya. Supaya kita mau berkarir melesat, ya, cari itu company yang menawarkan fast track program. Kebetulan di kita, di semua SB unit, kita punya manajemen training program. Di agro atau di sawit, kita punya young talent development program.
Di WP kita punya DSN Albizia Trainee untuk para lulusan D3. Di corporate kita punya Able program ya untuk create manager di holding company di Jakarta ya. Macam-macam programnya nih ya. Ada yang dimasukin ke sekolah ya. Ada yang ya kita latih dulu nih camping nih ya rindam ya untuk belajar kedisiplinan. Ini ada main game atau sekarang ada istilah gamification dan lain-lain. Banyak banget. Nah, kita punya program baru nih namanya DSN Valkataria Trainee, part of fast track program yang dimiliki oleh DSN Group. Penempatannya di Temanggung ya, rekan-rekan ya. Come on, Jawa Tengah ya. Silakan untuk hadir. Dari luar Jawa Tengah, please come and join us ya. Alamnya Jawa Tengah luar biasa. Temanggung itu indah banget ya. Saya besar di Jawa Barat di Bekasi ya. Kemudian tinggal di Jawa Timur di Surabaya ya. Tapi nggak pernah ngelihat ada alam yang seindah Temanggung ini ya. Bahkan kalau boleh di-compare ya, Bali punya Ubud, kayaknya kalau dibandingin Keledung juga masih oke ini ya Pak Gusti ya. Keledung ya, aduh luar biasa deh namanya Temanggung ya. Apa itu Valkataria? Valkataria itu sebetulnya kan spesies ya dari sebuah fast growing trees ya, yaitu sengon ya. Sengon itu ternyata adalah salah satu spesies kayu yang paling cepat tumbuh. Nah itu dia. Filosofinya adalah begini ya, kita pengen untuk tanda kutip nih kalau bahasa orang lama mengkarbit lah ya, mempercepat pertumbuhan teman-teman yang bachelor degree ya. Most of them is fresh graduated ya, supaya naik dengan cepat, tumbuh dengan cepat menjadi part of our management. Apa aja tuh kompetensinya yang dimiliki? Kompetensinya adalah mereka harus dicetak nanti memiliki fast growing leader, mereka dididik untuk menjadi kompeten, mereka dididik untuk menjadi achiever, team builder, analytical, rational, integrity, dan business human. Mirip-mirip ya tadi ya, dengan skill yang harus dimiliki di tahun 2022 versinya World Economic Forum. So, rekan-rekan, yang terpilih nanti masuk ke 6 stream, bisa dipilih ya. Ada stream procurement, background-nya ada sebelah kanan, ada stream yang suka di lab ya, yang suka neliti itu masuk ke engineering dan R&D, yang suka komunikasi nih ya, jualan ketemu orang ya, jualan seperti saya nih doyan banget ketemu orang ya, masuk ke sales, yang di accounting background-nya masuk ke finance accounting, yang senengnya ngutak-ngatik mesin ya, masuklah ke maintenance, dan yang suka di proses fabrikasi, masuklah di production. Gampang aja, kualifikasinya nggak susah, GPA 3, maksimum umur 20 tahun ya, kan gitu. Yang di atas itu bisa apply, tapi untuk posisi-posisi yang sudah kita sebutnya pro hire ya, atau professional hire. Ada juga, silakan masuk di website kita nanti. Fresh graduate are welcome, maksimum 3 tahun lah pengalaman kerja ya. Lalu nanti akan ada assessment-nya. Programnya demikian ya, 10 bulan ya, nanti ada in class selama sebulan, kalian akan di-training oleh tim ya, mengenai macam-macam ya, ada problem solving, ada analytical thinking, ada team building, macam-macam lah ya. Selama sebulan kayak kuliah lagi ya, tapi kuliah digaji nih Pak Gusti ya, kuliah digaji dan punya karir yang insya Allah clear di depan. So tunggu apa lagi rekan-rekan ya, udah mau selesai nih proses rekrutmennya, jadi paper selection-nya sampai minggu ke-4 November, tinggal 3 minggu lagi ya. Seleksinya mulai nanti untuk assessment-nya di minggu ke-4 November juga ya. Terus nanti kita akan ada proses offline interview di minggu kedua Desember. Caranya bagaimana Pak Gusti untuk apply? Udah ini aja nih, please scan aja nih ya, arahkan handphone kalian ya rekan-rekan ke barcode ini, dan kalian memiliki peluang untuk menjadi bagian dari 17.000 karyawan dari DSN Group. Ya, mudah-mudahan semua yang ada di sini dan berminat untuk join ke kita, semuanya berjodoh dengan kita. Amin. Ya, thank you Pak Gusti ya atas waktunya. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Thank you. Wah, terima kasih banyak Pak Ferry, mantap sekali. Teman-teman, terima kasih ya sudah mengikuti
penyampaian Pak Ferry dari awal sampai akhir ya, yang disampaikan secara ringkas dan padat, dan semoga teman-teman juga jelas nih kan. Nah, kalau kurang jelas tanya dong ya gitu kan. Nah, supaya kita benar-benar mendapatkan informasi secara utuh. Pengalaman sih sharing teman-teman, waktu saya juga dulu lulus sekolah lah, kuliah ya, mencari pekerjaan itu kita kayak buta begitu ya, dalam tanda kutip ya, nyari sendiri begitu ya, kita searching di Google atau kita tanya orang atau kakak senior kita. Nah, sekarang ini trennya beda nih teman-teman. Nah, perusahaan malah yang nawarin nih kan, kasih tahu kalian teman-teman semuanya untuk apa? Untuk bisa join ke kita. Tuh, lebih enak tuh kan. Nah, makanya teman-teman semoga bisa memanfaatkan kesempatan dan kesempatan yang diberikan oleh kami ya, untuk teman-teman bisa mengembangkan skill dan karirnya di PT Dharma Satya Nusantara Tbk. Oke, baik. Mungkin bisa di back Pak Ferry, dibantu di back yang ada scan barcode-nya tadi Pak. Pak Gusti, saya mau nambahin dulu ya Pak Gusti. Jadi boleh, ini nambahin Pak Gusti ya. Kenapa kok kita benar-benar pengen jemput bola nih ya, kan gitu kan. Tapi istilahnya nanti bukan jemput bola ya Pak Gusti ya. Tapi kita mau jemput talent nih, gitu ya. Kita mau jemput talent kita di Jogja dan sekitarnya, di Jawa Tengah dan sekitarnya, dan teman-teman yang di seluruh Indonesia yang berminat join. Kenapa? Karena you are so valuable. Ya, you are so valuable, dan kita berharap bahwa ya rekan-rekan bisa join di kita. Itu kira-kira ya. Ya. Baik, terima kasih Pak Ferry untuk tambahnya. Ya, jadi saya juga pernah sedikit mention karakter kami. Jadi istilah beliau itu di tempat kami di Wood Product ya, di Temanggung. Pabrik itu bisa kita beli, mesin bisa kita beli. Tapi kalau people ya, belum tentu kita bisa beli seperti teman-teman yang nanti bisa join ke DSN Group ya. Baik teman-teman, langsung saja. Nah, terima kasih Pak Ferry sudah bantu. Untuk agenda selanjutnya, tadi sedikit sebentar saya berikan risaman sebentar ya. Jadi apa sih yang tadi yang disampaikan Pak Ferry ya? Beberapa tadi sebenarnya teman-teman juga sudah mendapat ya, cuman saya mencoba untuk merangkum ya. Jadi saat ini ya teman-teman yang sudah lulus begitu ya, teman-teman punya kompetitor lah istilahnya ya, saingan ya di luaran sana. Ya, untuk mendapatkan kesempatan kerja ya, itu kompetitornya tuh kalau dihitung-hitung tuh angkanya bisa 60 juta lebih begitu kan, itu banyak banget gitu kan ya, dan itu butuh usaha keras dan butuh persiapan yang baik bagi dari kita ya, dari segi soft skill, kemudian hard skill-nya begitu ya. Kemungkinan teman-teman waktu kuliah juga sudah mengasah soft skill-nya dan hard skill-nya ya kan. Nah, nanti ketika teman-teman masuk di fast track kita di DSN Group gitu ya, soft skill dan hard skill itu akan kita lebih pertajam gitu teman-teman ya. Nah, termasuk kompetensi pekerjaan yang diperlukan oleh perusahaan ya. Dan tentunya untuk menentukan atau berkarir di perusahaan itu ya kita harus lihat ya, apakah perusahaan itu memiliki kesinambungan yang baik ya. Perusahaannya ini tidak 10 tahun, 20 tahun ya berdiri, tapi sepanjang source yang ada itu kita bisa maksimalkan ya. Kemudian kondisi keuangan ya, kondisi kesehatan perusahaan dalam arti apakah perusahaan ini mempunyai kondisi finance yang bagus atau tidak. Nah, teman-teman tuh bisa lihat tuh ketika memang perusahaannya udah IPO atau listing tuh di bursa saham. Nah, kebetulan tadi Pak Ferry juga menyampaikan bahwasanya ketika kita jadi karyawan atau tim dari DSN, kita nggak hanya bisa jadi karyawan, bahkan kita bisa memiliki saham DSN Group ketika memang teman-teman bisa mau belajar di dunia saham ya. Dan kita bisa beli sendiri tuh, kita kerja di sini, kita miliki sendiri. Jadi sense of belonging kita itu lebih tinggi gitu kan. Jadi kita kerja di dalamnya, kita juga merasa memiliki bahwasanya karena kita ada investasi di dalam perusahaan DSN itu. Kemudian kita juga harus memastikan bahwasanya karir yang ada di perusahaan itu ada istilahnya jalur cepat, ya kan? Akselerasi atau fast track, gitu kan. Nah, kalau di satu perusahaan itu belum memberikan fasilitas itu, nah itu emang banget tuh kan, nggak bisa mewadahi teman-teman yang milenial ini ya kan, atau Gen Y sama Gen Z tadi ya kan, yang sukanya cepat atau kita bilang SSW itu,
set gitu kan, kalau orang Jawa bilang SSW gitu kan, set gitu, nggak usah pakai lama gitu kan, matic aja nggak usah pakai manual gitu kan, gitu teman-teman. Oke, nah tadi juga sudah sampaikan dan sekarang sudah ditunjukkan fase untuk rekrutmen proses kita, dan teman-teman bisa langsung scan barcode yang sudah ditampilkan di layar. Nah, untuk nanti lebih jelasnya, teman-teman kita lanjut ke sesi tanya jawab. Yang pertama nanti kita buka untuk boleh teman-teman present untuk langsung open mic begitu ya, dan open cam untuk menyampaikan pertanyaan langsung. Ini sudah ada dua yang present, dan teman-teman yang mungkin berhalangan untuk open mic dan open cam begitu ya, bisa menyampaikan pertanyaannya di kolom chat ya teman-teman. Nah, nanti kita akan berikan kesempatan satu persatu selama waktu yang diberikan mencukupi. Oke, baik. Saya cek dulu, ada tadi sebentar ya. Ada Kak Jojormei. Iya, Jojormei namanya ya. Oke, silakan Kak Jojormei, ada pertanyaan atau yang mau disampaikan? Silakan. Ya. Sebelumnya terima kasih Pak atas kesempatannya. Saya mau bertanya nih Pak mengenai lamaran kerja yang telah saya masukkan untuk Valkataria Trainee ini. Saya kan udah masukin melalui website SCC. Apakah kalau kita sudah memasukkan lewat website SCC tidak perlu lagi masukin lewat platform yang lain? Terus juga yang saya mau bertanya, untuk lulusan baru dan untuk yang sudah berpengalaman kerja selama 3 tahun, apakah itu sama kesempatannya atau ada perbedaan, Pak? Mungkin lebih yang diutamakan itu untuk yang sudah berpengalaman kerja begitu, Pak. Terima kasih. Oke, baik. Mungkin Pak Ferry atau dari tim SCC bisa membantu menjawab. Silakan, Bapak. Oke, jadi saya bantu jawab ya. Prinsipnya kalau sudah ke SCC, nanti dari SCC akan deliver ya ke kita ya, nanti akan masuk. Kemudian ya yang memenuhi kualifikasi antara tanggal 23 sampai tanggal 30 November nanti akan dihubungin ya untuk prosesnya. Oke, itu satu. Terus kedua, karena memang kualifikasinya prinsipnya 0 sampai 3 tahun, udah nggak ada beda. Mau 0 tahun lebih 1 bulan, 0 tahun lebih 5 bulan, 3 tahun kurang 1 bulan, semuanya kita pandang sama. Ya. Karena apa? Kita akan mendekonstruksi nanti prosesnya ya. Mendekonstruksi semua pengalaman yang ada, kompetensi yang ada, dan kita akan kasih yang baru. Ya. Kita akan merekonstruksi ulang kompetensi yang ada sesuai dengan apa yang diharapkan oleh tujuan di Valkataria Trainee ini. Itu kira-kira. Thank you ya, Jojo ya. Oke. Terima kasih, Pak. Yuk. Kak Jojo sudah cukup? Cukup, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Lanjut ke Kak Yoga Pratomo Putro ya, yang sekarang dulu. Silakan, Kak Yoga. Oke, halo. Ya, halo Kak. Ya, silakan. Ada suaranya nggak, Pak? Aman. Silakan. Jelas. Oke, terima kasih Pak Gusti. Jadi saya mau menanyakan terkait di Valkataria Trainee-nya. Itu kan prosesnya kurang lebih 1 tahun ya Pak ya. Nah, dalam 1 tahun itu saya ingin tahu aktivitasnya si trainee-nya itu nanti apa aja gitu Pak. Terus di akhir sesinya itu kan ada asesmen ya, ada presentasi 1 dan 2 itu. Nah itu yang dipresentasikan apa seperti itu Pak, kayak mungkin akan dikasih project atau kita nyelesain kayak masalah yang ada di lapangan kayak gitu, seperti apa gitu gambarnya Pak. Itu aja sih Pak. Terima kasih. Baik, pertanyaan yang bagus sekali nih Pak Yoga. Terima kasih Pak Yoga. Silakan Pak Ferry, bisa disampaikan. Cukup ya. Jadi secara singkat nanti 10 bulan itu adalah 10 bulan yang mungkin tidak akan terlupakan ya dalam sisa hidup Anda ke depan ya. Karena di sana kan banyak sekali hal yang kita berikan ya, dari mulai in-class, training, ada project-project yang Anda tidak bayangkan sebelumnya ya, presentasi ya, dan presentasi ini karena gini, trainee Valkataria ini atau DSN Valkataria Trainee ini ya, atasannya itu nggak lagi manajer, tidak, atasannya itu bukan lagi GM, bukan, tapi atasannya itu adalah langsung dari top management. Jadi the owner of this program is the top management, ya, kan gitu. Jadi nanti presentasinya juga ke sana, project-projectnya juga nanti dari sana. Seru deh, ya. Sayang kalau nggak join, ya. Thank you Mas Yoga ya.
Baik Pak, terima kasih. Oke, Pak Lega. Sudah jelas ya, Pak? Baik, terima kasih, Pak Lega. Oke, ada yang resen lagi. Kita dudukan yang resen ya. Ada Kak Muhammad Faiz Rizal. Silakan, Kak Muhammad. Iya Pak, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Mungkin saya mau tanya terkait rekrutmennya ya Pak. Saya kan kebetulan sudah isi dari akhir Oktober nih Pak lewat Google Form. Terus di akhir pada saat pengisian itu ada tulisan you will be contacted within 2 weeks gitu. Sedangkan ini sudah masuk di 2 weeks-nya. Kira-kira itu apakah contacted within 2 weeks atau mengikuti yang di stage yang ada di slide ini ya Pak, yang di akhir November? Langsung aja Mas Gusti ya. Ya, baik, silakan Ya. Pak, silakan. Oke, jadi begini, thank you masukannya ya, kan gitu. Nanti kan kita lihat. Namun prosesnya mengikuti yang slide ada di slide ini. Ya, jadi nanti antara tanggal 22, 23, ya lihatin emailnya ya. Saya berdoa ya yang ada di sini yang sudah isi ya dari mulai awal Oktober, pertengahan Oktober sampai dengan yang kemarin atau hari ini baru ngisi ya. Saya berdoa semuanya dihubungin oleh karir.wp@dsngroup.co.id namanya. Ya, nanti akan di-email oleh mereka. Kalau semisal ya ada beberapa di antara kalian yang mungkin masih belum dihubungin ya, jangan khawatir, jangan kecewa ya. Kita akan ada banyak program lagi, kita akan ada banyak vacant position lagi, nanti akan kita over. Tapi saya berharap rekan-rekan yang ada di sini yang punya atensi tinggi terhadap DSN Vakataria Training semuanya nanti akan dihubungin oleh karir.wp@dsngroup.co.id. Thank you ya, Mas, atas atensinya. Thank you. Iya Pak. Saya mau tanya lagi Pak, mungkin ini berarti Vakataria Training itu spesifik untuk di wood panel business unit ya Pak ya? Correct, betul. Ya, Okay. Jadi untuk nanti di wood product lebih tepatnya, tapi untuk yang di sub SBU yang di panel. Betul. Thank you, Mas. Baik Pak, terima kasih. Silakan yang resen, silakan Kak Eva menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Selamat pagi menjelang siang kepada Bapak Ferry dan semuanya. Perkenalkan, nama saya Eva, seorang fresh graduate dari Universitas Sanata Dharma. Saat ini saya berdomisili di Balikpapan, tetapi saya tertarik untuk mendaftar di program fresh graduate ini. Saya ingin bertanya untuk posisi F&A, untuk background accounting-nya, berapa jumlah yang dibutuhkan perusahaan untuk saat ini, Pak, untuk posisi tersebut? Terima kasih. Thank you ya. Mbak Eva langsung dijawab sama Mas Gusti ya. Silakan Mbak Ferry, silakan. Mbak Eva, limited position ya. Jadi siapa cepat itulah yang dapat ya, dan siapa yang pas itulah yang dapat ya. Jadi jangan ragu untuk melamar, segeralah scan di barcode yang ada di sebelah kanan bawah. Thank you ya Mbak Eva. Baik Pak, terima kasih. Yuk, makasih. Baik, terima kasih Pak Ferry. Sudah cukup ya teman-teman yang resen untuk langsung menyampaikan pertanyaan secara live. Kita coba cek yang di chat nih. Terima kasih teman-teman yang sudah menyampaikan pertanyaan di kolom chat. Ya, pertanyaan link dari Pak Muhammad. Oh ya, linknya sudah ada ya Pak. Bisa langsung di barcode, itu bisa langsung di scan. Nah, ada dari Kak Rayana Apsalisa. Selamat pagi Pak Ferry, mohon terima kasih penjelasannya, sangat menarik. Ada yang ingin saya tanyakan, apakah lulusan S2 dapat apply program ini Pak? Nah, you are welcome. Please submit your CV. Please kan ya, jangan telat ya, Mas, Mbak. Oke. Jadi S2 diperbolehkan ya Pak, dan sangat welcome ya Pak. Oke, baik. Terima kasih. Kita lanjut ke Pak Bahtiar Ahmad. Lewat chat. Lewat chat. Ya, bisa lewat chat ya, Pak Bahtiar. Silakan di kolom selanjutnya. Waalaikumsalam. Oke. Lowongan untuk lulusan MIPA Kimia, dan boleh dong Pak sedikit sharing untuk tahapan tesnya. Nah, untuk tahapan tesnya sudah ada di layar ya. Kak Reni ya, itu tahapan tesnya ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, terakhir itu harusnya di Februari 2022. Seperti itu. Oke. Nah, oke, kalau jurusannya MIPA Kimia gimana Pak Ferry? Bisa join ya Pak Ferry?
prinsipnya untuk beberapa posisi ya, all disciplines are welcome ya. Jadi kalau saya sharing di tampilan sebelumnya ya, itu beberapa posisi disiplin ya itu welcome. Kira-kira begitu. Thank you Mas Gusti. Oke, baik, terima kasih. Jadi masih bisa ya, Pak. Oke, lanjut ke Pak Endrawan. Ya, harus apply lagi dengan menggunakan beda email dan atau lokasi tes untuk tes offline atau assessment di mana. Nah, ini maksudnya pertanyaannya terkait proses seleksinya ya. Baik, bagaimana Pak Ferry? Tunggu kabarnya ya, Mbak ya, tempatnya udah kita atur ya, tanggalnya juga kita sudah ada ya, tapi memang ya nanti akan kita informasikan untuk kandidat-kandidat yang memenuhi kualifikasi, dan saya berharap ya Anda termasuk di antara sedikit kandidat nanti yang akan kita panggil tersebut ya. Thank you. MP sebentar. Oke. Nah, oke, ada Pak Andri Kurniawan ya. Bagaimana setelah selesai MT, apakah kontrak atau pengangkatan pegawai tetap, posisi apa yang bakal ditempati oleh lulusan MT nanti, Pak? Oke, jadi satu hal yang perlu saya sampaikan, hampir 100% saat ini ya, karyawan untuk di level manajemen up ya, saat ini adalah karyawan tetap. Ya, jadi jangan khawatir, once lulus ya, langsung pengangkatan deh, ya, kan gitu. Emangnya kontraktor dikontrak terus ya. Thank you Mas Gusti. Terima kasih Bapak. Begitu ya Pak Andre, silakan nanti kalau memang ada yang kurang jelas nanti bisa bertanya ke kami. Gitu. Lanjut ke Kak Vela Paluvi. Ya, saya ingin bertanya dalam masa trainee apakah ada sistem gugur atau seperti apa? Nah, itu Pak Ferry. Yang pasti ada sistem tumbuh ya. Jadi kita tumbuh bersama dengan DSN Group ya. Jangan takut gugur ya. Harus berani dulu untuk tumbuh ya. Oke, makasih Mbak Vela. Oke, terima kasih. Mungkin 2 pertanyaan terakhir ya Pak Ferry ya. Masih ada waktu? Bu Iin, kita masih sampai jam berapa Bu Iin? Sorry. Sampai jam berapa Pak? Kalau di London sampai jam 10:30 ya Pak ya? 10:30, oke. Jam 11 ya maksimal. Oke, kita 2 pertanyaan masih terakhir. Banyak penanya. Oke. Bentar. Oke, saya lanjut. Tadi Bu In ada yang soalnya merdu banget Bu In ya. Oke, Pak Adit Pungkas ya. Selamat pagi Pak Ferry, saya Adit Pungkas. Saya sudah melamar di DSN Fakultas dari background saya mekatronik. Saya ingin bertanya fasilitas yang diperoleh oleh DSN, karyawan DSN apa saja selain gaji pokok? Nah, ini. Oke. Jadi begini ya, rekan-rekan, sebagai gambarannya ya, turnover di kita untuk level managerial up ya, itu mungkin sangat rendah sekali ya, gitu ya, di bawah 5% ya. Kayaknya pada betah tuh ya. Saya nggak mau bicara detail, tapi kok pada betah semua tuh di sini, gitu ya. Oke. Iya. Thank you. Harusnya pada betah ya Pak. Saya sih pribadi udahlah di sini aja nggak pindah gitu. Oke. Saya lanjut ke Kak Adinda ya. Saya ingin bertanya mengenai kualifikasi untuk fakultas di bidang engineering dan R&D dan dituliskan teknik kimia. Sedangkan saya lulusan kimia murni. Nah, teknik kimia sama kimia murni nih Pak Ferry nih. Gimana nih Pak? Apakah bisa Pak? Oke, jadi kalau yang di R&D memang due to some reason ya kita masih di teknik kimia ya. Tapi please Pak ya, jika mau untuk submit silakan ya. Tentunya nanti semua kandidat yang masuk itu nanti gini, kita masukkan ke pool data, ke talent pool ya. Someday in the future kalau misalnya kita memiliki job vacancy yang sesuai ya, dengan profil applicants ya, mereka akan kita kontak ya. Oke. Baik, nah ini pertanyaan apakah dari Kak Ahmad Rehan ya. Izin bertanya apakah nantinya ada kemungkinan rotasi antar fungsi seperti dari maintenance ke sales atau sebaliknya. Nah, ini pertanyaan yang bagus juga nih Pak Ferry.
Kemarin kita baru pindah ya, kemarin kita baru pindah orang maintenance ke orang production. Ya, kemarin kita juga pindah orang administration ke orang marketing. Ya, jadi nothing is impossible here. Ya. Thank you. Oke, baik, terima kasih. Saya lanjut ke Pak Andi Septian, fasilitas yang disediakan terutama tempat tinggal dan makan. Oke, sip. Jangan khawatir ya, happy lah ya. Jangan khawatir, happy semuanya nanti ya. Gitu. Pokoknya masuk itu nanti tinggal bawa koper isinya baju aja sedikit ya, kan gitu kan. Ya semuanya jalan ya, kan gitu loh. Jadi kita tunggu ya Mas Andi Septian di Temanggung ya. Thank you. Jadi intinya tinggal bawa badan sama pakaian ya Pak. Tapi kalau mengenai jam kerja tuh ya, mengenai jam kerja katanya nih ya, orang bilang ya, kalau orang mau hebat itu ya orang mau hebat tuh kayak Pak Habibie jam kerja berapa, tidurnya berapa jam tuh Pak Gusti ya? 3 jam Pak. Gitu ya, ya nggak kayak Pak Habibie sih ya, kan gitu ya, nggak kayak Pak Habibie juga gitu loh. Tapi pertanyaannya kan satu nih, mau jadi orang sukses atau mau biasa-biasa aja, kan gitu. Kita mau tumbuh di akselerasi dengan fast track ya, atau tumbuh dengan fast ya biasa-biasa saja, itu pilihan. Thank you ya, Mas Andi Septian. Oke, baik, terima kasih Pak Ferry. Nah, ini ada dari Kak Muhammad Heri Sutanto. Iya. Izin bertanya Pak, untuk DSN Group ada 3 bidang. Oke, nah untuk yang rekrut kali ini itu hanya fokus. Tadi sudah disampaikan ya Kak Muhammad Heri Sutanto. Ini untuk yang di panel ya Pak Ferry, yang Wood di Temanggung saja. Gitu. Oke. Karena sudah ditanyakan, saya lanjut. Oke. Oke nih Pak, ada pertanyaan nih Pak. Izin bertanya Pak, dari Kak Doni Saputra. Offline assessment berarti datang langsung ke Temanggung Pak? Nah gimana tuh Pak? Nomor 1, barcode-nya dulu di-scan ya Mas. Barcode-nya di-scan dulu, klik gitu loh. Terus nanti akan disampaikan detail. Ya, tapi prinsipnya nanti kalau untuk offline assessment nanti kita akan ada di Jawa Tengah ya. Kemudian nanti untuk mekanisme termasuk presentasi ya. Kalau untuk presentasi ke BOD nanti kita akan online rencananya begitu ya. Thank you ya. Tunggu barcode-nya di-scan. Oke, baik, terima kasih. Saya pikir sudah cukup pertanyaan dari kolom chat. Dan mungkin untuk terakhir teman-teman yang sudah ada di sini untuk bisa mengisi link ya, form untuk kehadiran dan evaluasi yang sudah disediakan dari rekan-rekan dari ECC ya. Itu tadi saya baca sudah juga ada yang dapat door prize tuh. Iya, sudah ada 2 pemenang Pak yang sudah kita pilih. Kita nggak dapat nih Bu ya dari DSN. Wah, harusnya kita dapat nih Bu. Pastinya DSN nih Pak yang ngasih juga ya. Ya. Oke, baik. Ya. Kemungkinan itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih untuk rekan-rekan, teman-teman, kakak-kakak semua yang sudah hadir dan join di agenda kita pagi ini ya. Sangat informatif sekali ya. Semoga teman-teman bisa mendapatkan kesempatan yang baik untuk join di keluarga besar DSN Group gitu ya, dan di Jawa Tengah Temanggung gitu kan. Oke, mungkin dari saya dari kami cukup demikian. Terima kasih. Pak Gusti, saya boleh closing sedikit Pak Gusti? Oh boleh Bapak. Ya, jadi waktu tidak akan kembali, kesempatan tidak akan terulang. Oleh karenanya ya, karena kesempatan terbatas, yuk gabung bersama dengan kami di DSN Group bersama-sama dengan 17.000 karyawan yang lain. Oke, gitu. Thank you, Pak Gusti. Terima kasih, Pak Ferry. Nah, mumpung masih ditampilkan linknya, silakan teman-teman di scan barcode-nya dan langsung apply, ya kan? Kalau mungkin ada yang kurang jelas terkait taktis melamarnya, apply-nya bagaimana, nanti mungkin bisa dibantu oleh rekan-rekan dari ECC. Begitu. Terima kasih. Salam sejahtera buat kita semuanya. Sehat selalu teman-teman. Selamat pagi.